Oke, sebelum mulai video pembelajaran ini, jangan lupa siapin dulu ya alat tulisnya. Gimana? Sudah? Sudah? Oke, happy watching. Kalian memiliki 4 syarat yang harus kalian penuhi terlebih dahulu. 4 syarat berarti betul-betul ya banyak banget. Jadi satu bentuk ini, untuk yang bentuk persamaan ini, kalian harus memenuhi 4 persamaan. Karena apa? Karena di sini ada 3 fungsi. Di sini ada fungsi f(x), ada fungsi g(x), sama fungsi h(x). Di sini bentuk basisnya itu sudah juga merupakan fungsi, jadi nggak cuma pangkatnya. Makanya di sini kita membutuhkan 4 syarat yang harus dipenuhi untuk mencari himpunan penyelesaiannya di sini. Ya, di sini ada 4 kemungkinan. Sekarang kita langsung aja ngebahas soalnya. Oke, bisa diperhatiin baik-baik ya. Jadi di sini Ibu sebelumnya mau nanya dong, bantuin Ibu. Yang mana di sini kan bentuk syaratnya adalah bentuknya di mana jika hx atau fungsi hx dipangkatkan dengan fungsi fx sama dengan hx atau fungsi hx dipangkatkan dengan fungsi gx. Di sini Ibu mau lihat yang mana fungsi fx, mana fungsi gx, mana fungsi hx. Yang mana? Dari bentuk yang soalnya ini. Pertama Ibu mau nanya dulu, fungsi fx-nya mana sih? 6x tambah 8. 6x tambah 8. Oke. Ya, bisa lihat ya bentuknya. Berarti sekarang udah tahu dong GS-nya mana. Coba dong GS-nya mana? 2x dikurang 4. 2x dikurang 4. Terus GX-nya hx, Bu. ya HX. HX-nya berapa? 2x dikurang 8. HX sama dengan 2x dikurang 8. Oke. Buat yang lain yang masih bingung, bisa dicek yang mana HX-nya, mana GX-nya, mana FX-nya. Lihat ini loh bentuk yang di atas ini. Jika HX pangkat FX sama dengan HX pangkat GX ya. Di situ lihatnya. Cocokin sama soalnya yang di bawah. Oke. Kalau bentuk soalnya seperti ini, udah kelihatan nih fungsinya, basisnya fungsi, pangkat-pangkatnya fungsi. Di sini, udah deh, kalian harus menuhin 4 syarat. 4 syarat di sini adalah yang pertama, kita langsung aja coba ke fungsi yang pertama. Atau ke syarat yang pertama, atau kemungkinan yang pertama, yaitu HX sama dengan HX sama dengan 0. HX sama dengan 0. Coba, berarti kita tulis untuk kemungkinan pertama, yaitu HX sama dengan 0. Nah, HX sama dengan 0. Berarti HX-nya kita ganti berapa? Yang buat sama dengan 0 nih, HX-nya? 2x kurang 8. 2x kurang 8 sama dengan 0. 0. Bisa kan kayak gini nyarinya? Bisa. Berapa? 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 per 2. Oke, berapa 8 per 2? 4. Oke, sudah dapat? Sudah dapat kan di sini? Sekarang, kalau sudah, berarti kita mendapatkan kemungkinan pertama, yaitu adalah X-nya bernilai 4. Kemungkinan pertama, nilai X-nya adalah 4. Tapi coba deh kita lihat ke syarat di atas. Ya. Satu, yang pertama adalah HX sama dengan 0 apabila fungsi fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Lebih dari 0 ya. Nah, di sini kita mau cek dulu kalau ada syarat ada apabila di belakang ini harus dicek dulu apakah benar nilai X-nya yang kita dapat tadi ini lebih dari 0 kalau kita substitusi. Caranya adalah kita buktikan dulu. Di sini Ibu bakal ganti warna.
Berarti coba kita fx harus lebih dari sama dengan 0. Ya, berarti kita substitusikannya f, ini 4. Kalau ada nulis kayak gini, berarti kita tuh fungsi fx-nya tadi berapa? Fungsi fx. Fungsi fx-nya adalah 6x tambah 8. Berarti di sini nulisnya adalah 6. X-nya kita ganti dengan 4 ditambah 8. 8. Coba deh bantu hitung. 24 tambah 8. Berapa? 32. Oke. Sekarang lihat, kan fx harus lebih dari sama dengan 0. 32-nya lebih dari sama dengan 0 atau tidak? Iya. Berarti memenuhi ya. Berarti memenuhi. Sekarang cocok nih sudah. Berarti x-nya sama dengan 4. Coba kita lihat dulu yang hx. Hx-nya berapa? Hx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Berarti kita tulisnya h. Di sini isinya 4. Fungsinya berapa tadi? 2x kurang 4. Berarti 2x kurang 4 berarti 2. X-nya diganti 4. Ditambah. Tambah sih. Yang dicari HX kah GX, Bu? Oh iya, astagfirullah. HX-nya berapa? 2x kurang 4 kan? Oh ini aja yang salah. GX. Kan GX-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti 2x kurang 4. Sama dengan? 4. 8 dikurang 4, hasilnya 4. 4 lebih dari sama dengan 0 apa enggak? Lebih dari 0 apa enggak? Lebih dari 0. Iya. Oke, berarti memenuhi. Berarti kalau sudah cocok nih, kalau udah dibuktikan hasilnya udah lebih dari 0, maka ini sudah memenuhi. Maka kemungkinan pertama untuk X sama dengan 4, untuk kemungkinan pertamanya adalah X sama dengan 4. Sekarang kita coba lagi ke kemungkinan yang kedua. Ya, sekarang kita coba ke kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua di sini apa? HX sama dengan 1. HX sama dengan 1 untuk kemungkinan kedua. HX sama dengan 1. Ya. Sekarang kita ganti HX-nya berapa? 2x kurang 8 sama dengan 1. Oke. Berapa? 2x sama dengan 1 ditambah 8. Berapa lagi? X sama dengan 9 per 2. 9 per 2. Berapa? Udah sederhana apa belum 9 per 2 nih? Bisa disederhanain lagi? Ada yang bisa membagi? Ya, ada 41 per 2. Ya, atau adalah 1 41 per 2. 1 per 2. Oke, 41 per 2. Bu, berarti nanti harus diubah ke bentuk pecahan campuran. Dengar ya, untuk di sini pecahan campuran, kalau kalian mau sampai pecahan campuran silakan. Mau sampai pecahan biasa yang 9 per 2 juga nggak apa-apa. Asal ibu terima itu adalah angkanya yang paling sederhana. Oke? Jangan sampai lupa. Pokoknya angkanya yang paling sederhana. Kalau misalnya masih bisa disederhanakan, monggo disederhanakan. Jangan cuma misalnya 36 per 4. 36 per 4 harusnya 9 kan? Ini cuma sama 36 per 4. Kayaknya nggak deh, nggak ibu terima. Oke? Selanjutnya, tadi HX itu nggak ada syaratnya yang kayak apabila atau maka di belakangnya. Berarti kita langsung ke kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga, dilihatin. Kemungkinan yang ketiga yaitu fungsi HX sama dengan negatif 1. Jadi ingat ya, syaratnya di sini adalah tadi sudah HX harus sama dengan 0, HX harus sama dengan 1, HX harus sama dengan negatif 1. Sekarang kita lihat ke HX sama dengan negatif 1. Oke. Nomor 3. Kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga di sini adalah fungsi HX sama dengan negatif 1.
Oke, HX-nya tadi kita punya 2X. 2X berapa? Kurang 8. Sama dengan Negatif 1. negatif 1. Berapa di sini? 2X sama dengan negatif 1 ditambah 8. Oke. Berapa ini? X sama dengan 7/2. Oke, lanjut sini. X sama dengan 7/2. Atau sama dengan 3 1/2. 3 1/2. Oke. Gimana? Udah? Kita lihat tadi. Sekarang sudah dapat 3 1/2 atau 7/2. Kita lihat. Jika nilai X yang diperoleh disubstitusikan pada fungsi fx dan gx, maka hasil kedua fungsi merupakan bilangan ganjil atau hasil kedua fungsi merupakan bilangan genap. Jadi, ini mau kita coba apa enggak? Mau dicoba apa enggak? Dicoba dulu ya. Lihatin di sini. Jika nilai X yang diperoleh disubstitusikan pada fungsi fx dan gx, jadi tuh fx dan gx, kalau misalnya hasil kedua fungsinya itu bilangan ganjil, atau hasilnya tuh kedua-duanya tuh harus sama-sama ganjil atau harus sama-sama genap. Nah, kita cek apakah benar. Sebenarnya kalau yang untuk yang kayak yang ada belakangnya jika yang tadi itu mau kalian coba boleh, kalau misalnya nggak kalian coba juga boleh, karena kadang nanti jadi bikin keliru gitu loh. Tapi kalau untuk yang kayak syarat yang fx lebih dari 0 itu tuh ya wajib sih dicek. Sekarang kita lihat dulu fx sama dengan fx-nya berapa tadi? Fx-nya adalah 6x ditambah 8. 6x ditambah 8. Kalau kita substitusikan dengan fx sama dengan 7/2, maka hasilnya adalah 6 dikali 7/2 ditambah 8. 8. Berapa? Ini kita bisa sederhanakan dikali berapa nih? 3. 3. Berarti 21 ditambah 8. oke, berapa nih? 29. Nah, sekarang kita lihat ke GX. GX-nya, HX terus nih. GX-nya adalah 2X dikurang 4. Dikurang 4. Ya. Berapa? G sama dengan 7/2. Sama dengan 2 kali 7/2 tambah 8. Berapa? Dikurang 4, Bu. Oh iya, kurang 4. Sip. Kurang 4. Kita tembak di sini berapa nih? 3. 3. Nah, sekarang kita lihat. Syaratnya jika kalau tadi pembuktiannya adalah jika fx-nya ganjil, maka G dan gx-nya ganjil juga. Kalau misalnya fx-nya genap, gx-nya juga genap. Nah. Sekarang kita lihat. 2x sama 3 sama-sama ganjil atau sama-sama genap atau beda? Sama-sama ganjil. Sama ganjil, berarti untuk nilai X sama dengan 7/2 atau 3 1/2 memenuhi ya. Iya. Oke, sekarang kita lanjut yang keempat. Ayo dong semangat, masih pagi loh. Apa bangun tidur nih? Yang lainnya dingin tuh. Iya, sama laptop ibu juga dingin. Tapi semangat ya, jangan sampai ngantuk. Apalagi narik selimut, iya enak banget, serius deh. Nah, ya Bu, semangat nih Bu. Ya, semangat. Ya, oke. Sekarang kita ke sifat atau kemungkinan yang keempat, syarat keempat. Kok sifat sih dari ibu nih? Syarat yang keempat yaitu adalah fx sama dengan gx. Ini sudah bukan hx ya. Jadi yang tadi yang kita selesaikan adalah bagian basis. Jadi untuk yang basisnya, kalau fungsi itu syaratnya banyak. Ada hx-nya harus sama dengan 0, hx-nya sama dengan 1, hx-nya harus sama dengan negatif 1. Terus sekarang kita sudah naik ke pangkatnya. Posisi pangkatnya itu kayak kemarin kan harus kalau basisnya sama pangkatnya beda, berarti kan selalu fx sama dengan gx. Nah, ini juga sama. Basisnya ceritanya sama, cuma pangkatnya beda. Jadi,
Cara mencarinya atau syaratnya yaitu dengan fx sama dengan gx. Nah, di situ juga ada apabila hx tidak sama dengan 0 dan hx tidak sama dengan 1. Nanti itu ada kenapa harus begitu. Ini lanjut dulu ke fx sama dengan gx-nya. Fx sama dengan gx ini adalah syarat keempat, di mana fx sama dengan gx. Oke. Ini adalah fungsi yang dipangkat. Ibu ingatin lagi, ini adalah fungsi yang dipangkat. Sekarang fx-nya tadi berapa? Masih ingat? Fx-nya tadi berapa? Fx-nya tadi 6x ditambah 8 sama dengan gx-nya berapa? 2x dikurang 4. Oke, 2x dikurang 4. Berapa nih? 6x dikurang 2x. Oke. 6x dikurang 2x. Untuk yang baru datang, selamat datang. Terus berapa? Negatif 4 dikurang 8. Dikurang 8. Berapa nih? 4x. Ah, Sama dengan negatif 12. oke. Berapa nih? X sama dengan negatif 12 per 4. Sip. Berapa x-nya? Negatif 3. Negatif 3. 3. Oke. Sekarang kita lihat tadi hx-nya, fungsi hx-nya tadi ada syaratnya gini. Hx-nya tidak boleh sama dengan hx. Hx tidak boleh sama dengan 0 dan hx tidak boleh sama dengan 1. Nah, sekarang kita cek. Oh ya, Bu, kenapa kok hx-nya tidak boleh sama dengan 0, hx tidak boleh sama dengan 1? Kenapa, yuk? Karena, ingat ya, di sini tadi hx itu merupakan basis. Merupakan basis ya. Terus dari basis itu kan ada syaratnya, atau basis atau bilang pokok itu hx-nya nggak boleh sama dengan 0. Terus jadi juga ada juga basisnya hx itu di syarat itu loh yang a tidak boleh sama dengan 0, yang di pertama bentuk eksponen kan ada tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini berlaku juga kan hx-nya tadi basis. Nah, basis itu nggak boleh sama dengan 0 sama dengan 1. Terus, Bu, kenapa tadi ada loh hx sama dengan 1? Nah, kalau itu ada menunjukkan untuk range-nya atau X-nya buat batasannya itu. Batasan X yang buat memenuhi. Nanti, jadi kira-kira X-nya yang memenuhi kayak apa. Cuma kalau yang di pangkatnya ini, jangan sampai dia bisa menghasilkan 1 kayak gitu loh. Sekarang kita cek dulu. HX tidak boleh sama dengan 0. Apakah benar buat pangkatnya ini untuk X sama dengan 3? Tidak sama dengan 0, kita cek. Coba, berapa ini? Berapa tadi untuk hx? 2x tambah 8. Kurang 8, Bu. Kurang 8 atau tambah 8? Kurang 8. Oke. Kurang 8. Berapa nih? Berapa? 2 dikali negatif 3 dikurang 8. Negatif 14. Negatif 14. Apakah sama dengan 0 negatif 14? Tidak. Tidak, berarti cocok ya. Yang untuk sampai sini aman. Sekarang kita lihat dulu ke hx-nya negatif 3 tetap sama dengan 2 pangkat negatif 3 dikurang 8 sama dengan negatif 14. Apakah negatif 14 sama dengan 1?
Sama enggak? Enggak. Enggak. Oke, sudah memenuhi deh. Berarti untuk X-nya, untuk syarat keempat dengan X sama dengan negatif 3, di sini masuk. Apakah udah selesai? Apakah udah selesai? Apakah sudah selesai nih yang kita cari tadi nih? Udah. Carinya udah Udah. selesai, tapi ada yang belum kita tulis, yaitu Himpunan HP. penyelesaian. himpunan penyelesaiannya. Berarti HP yang memenuhi, ini langsung singkat aja, HP yang memenuhi, yaitu apa aja? Semuanya ditulis, 4. ya, karena beda. 4, baru 4 1 per 2, lalu 3 1 per 2. oke, Negatif 3. negatif 3. Sip, sudah selesai. Ini baru kemungkinan yang pertama. Ya. Terus, karena berhubung yang bentuk persamaan yang satunya itu agak panjang juga, jadi yang di sesi ini coba Ibu mau nanya, adakah yang masih, Bu, itu dapat dari mana ya? Mungkin kalau misalnya singkat aja Ibu bakal bisa jawabin langsung. Ada yang masih dibingungin? Gimana? Ya, 41 per kok dimasuki juga. yang mana? Halo? Yang mana yang dimasukin juga? Ini nggak ada suaranya. Ya, Bu. Ya, 41 per 2-nya kok dimasuki? iya dimasukin. 41 per 2-nya katanya enggak. Kenapa nggak? Gini, Ibu ulang ya. Tadi kan pasti Bu 41 per 2-nya kok dimasukin. Pasti mikirnya itu kan basis kok dimasukin. Ya kan? Insya Allah kayak gitu. Cuma kalau misalnya Ibu salah ralat nih. Jadi gini loh. Di syaratnya di sini kan ada 4 kemungkinan. Ada HX sama dengan 0, HX sama dengan 1, HX sama dengan negatif 1, dan FX sama dengan GX. Nah, tadi di FX sama dengan GX, tadi itu ada syarat untuk nilai FX sama GX yang pangkatnya itu loh, pangkatnya itu jangan sampai nilai X-nya yang mereka atau nilai X yang memenuhi di pangkat FX sama GX itu ngebuat HX-nya sama dengan 1. Ya, jangan sampai HX-nya, fungsi HX-nya sama dengan 1. Tapi kalau yang disyarat yang di sini, HX-nya sama dengan 1, yang buat fungsinya yang 2X kurang 8 ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa, karena ini untuk menentukan apakah, kira-kira berapa sih nilai yang bisa memenuhi nilai untuk HX-nya sama dengan 1. Kayak gitu. Tapi jangan sampai nilai X yang memenuhi di pangkat itu sampai bisa membuat HX-nya itu sama dengan 1 juga. Kayak gitu. Karena ini persamaan, berarti cuma ada satu nilai. Satu nilai yang bisa memenuhi gitu. Yang memenuhi syarat. Kan sama dengan, nggak yang lebih dari sama dengan 0, atau yang lebih dari sama dengan 1, lebih dari sama dengan 3, kayak gitu. Jadi, pastikan kalian jangan sampai bingung gara-gara Ibu bilang tadi ya fx sama gx. Itu fx sama gx itu yang x sama tidak sama dengan 1, itu cuma berlaku di fx sama dengan gx aja. Jangan sampai hasilnya atau nilai x yang dari pangkat itu yang kalian temuin bisa ngebuat fungsi hx-nya sama dengan 1. Udah, sampai situ. Sekarang kita lihat di sini ada soalnya adalah 2 pangkat 2x dikurang 12 pangkat 12 dikali 2 pangkat x ditambah 32 sama dengan 0. Ya. Di sini yang warna ungu itu adalah bentuk umum. Kalau bentuk umum berarti maksudnya adalah biasanya sih bentuk soalnya kayak gini loh, guys. Bentuk soalnya kayak gini. Jadi gimana supaya kita bisa dapetinnya itu, kita harus cari soal yang kayak gini. Gimana sih cara menyelesaikannya? Nah, pertama yang harus kalian perhatikan adalah di sini tuh ada 2 pangkat 2x dikurang 12 dikali 2 pangkat x
ditambah 32 sama dengan 0. Ya. Pertama yang harus kalian lihat adalah kalau ibu, cara tipsnya dari ibu tuh selalu kalau ada soal gini, ibu ngelihat bagiannya ini. Yang pangkatnya cuma ada pangkat X. Yang pangkatnya cuma ada pangkat X. Yang pangkat X one and only, dia cuma sendiri, dia cuma ini. Kita perhatikan bagian ini. Bos, ya. Kalau sudah perhatikan bagian ini, kenapa Bu? Kenapa nggak bilang aja, Mbak perhatikan bagian tengah gitu? Enggak ya, jangan. Karena bagian ini, tengah-tengahan. Ya, karena bagian ini kan namanya bentuk umumnya kayak gini. Ini kebetulan bentuk soalnya sudah tersusun nih rapi. Kalau misalnya ini bisa aja loh nulisnya jadi kayak gini. 2 pangkat 2X ditambah 32 dikurang 12 kali 2 pangkat X. Kalian bisa aja soalnya itu diubah kayak gini. Kalau yang pink ini, kalian lihatnya kemana dulu jadi? Kalau yang di sini, Ibu ngeliatnya yang ini, dikurang 12 kali 2 pangkat X. Kalau yang pink ini, ngeliatnya mana? Bagian pinggir kiri, tengah, atau pinggir kanan? Paling ujung, paling belakang, Bu. Paling ujung, paling belakang, atau paling kanan. Ya, tetap yang ini. Karena tetap lihat ini. Kenapa? Ibu tuh ngeliat ininya loh. Ya. Kenapa ngeliat itunya? Karena kalau ngeliat bagian itu berarti kita buat ngubah atau ngebuat bentuk, kita nanti ini harus ngubah ke persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu kayak apa sih? Persamaan kuadrat itu bentuknya adalah P kuadrat ditambah nih AP kuadrat ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Ya, ini bentuknya. Nah, gimana sih supaya Ibu biar bisa atau gimana caranya supaya ini bisa bentuknya kayak gini. Yang atas soal ini bentuknya bisa jadi bentuk persamaan kuadrat kayak di bawahnya. Kalau yang ini dari tengah ke belakang, ini oke ya. Coba kita cocokin. Sekarang Ibu ganti warna oranye. Ya, fokus. B-nya di sini berapa? Nggak usah deh. Kalau di atas, tandanya ini jadi apa? Kalau di atas soal dari soal, tanda ini jadi apa? Tanda apa? Minus. Negatif, dikurang. B-nya apa? Minus. B-nya apa? B-nya itu 12. 12. P-nya apa? P-nya 2X. Dikali 2 pangkat X. Ya, 2 pangkat X ya. Bukan 2X, hati-hati. 2X sama 2 pangkat X beda. 2 pangkat X, terus ini? Ditambah 32. Tambah C-nya 32. Sama dengan 0. Kira-kira yang di depan ini A sama P pangkat 2. Coba liatin. Ini apakah sudah sama dengan ini? Sama. Sama nggak? Beda. Beda. Beda nggak? Beda. Nah, di sini kita mau biar pangkatnya itu ini loh. Jadi itu kan di atas ini cuma P-nya P kuadrat nih, ya. P kuadrat. Sedangkan di sini, yang di atas ini pangkatnya adalah 2X. Bukan pangkat 2 aja. Ada X-nya. Makanya di sini gimana sih caranya supaya pangkatnya cuma pangkat 2 aja. Pangkat 2. Nah, caranya lihat di sini. Kan ya. Kan caranya lihat di sini. Di tengah, yang tadi Ibu bilang, yang nilai di tengah ini, kan ada 2X. Ya kan? Ada 2 pangkat X nih, sorry. 2 pangkat X. Kalau ada 2 pangkat X, berarti coba deh kita taruh di sini 2 pangkat X juga. Ya. Tapi kita lihatin lagi di sini. 2 pangkat X itu sama aja sama berapa sih supaya bisa pangkatnya sama aja hasilnya 2 pangkat 2X. Coba kita di sini bikin anunya, bikin coretannya.
Di sebelah kanan ada 2 pangkat 2X. Ini sama aja dengan 2 buka kurung berapa? Pangkat 2 dikali X. X. Sama dengan lagi, bisa aja 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat X pangkat 2. 2. Nah, kita cari yang sama-sama 2 pangkat X. Berapa kalau 2 pangkat X? 2 pangkat X di sini adalah 2 pangkat X pangkat 2. Udah deh. Sudah cocok nggak? A-nya berapa? A-nya berapa? A-nya berapa? A-nya nggak ada. A-nya berapa? A-nya nggak ada. A-nya nggak ada atau sebenarnya ada tuh. Yaitu 1. 1 dikali 2X pangkat 2. Ya. Jadi kira-kira bentuknya udah sama nggak sih sama yang di atas? Kalau dilihat di atas berarti kalau ibu nanya P-nya jadi berapa? P-nya berapa? 2X. P-nya adalah 2 pangkat X. X. Ya, 2 pangkat X. Pelan-pelan dicerna, jangan bingung-bingung. Jangan panik, gak usah panik. Santai. Ibu juga dulu pernah merasakan apa itu. itu, Di? Oke. Jadi kita punya persamaan baru atau bentuk umumnya kita sudah punya, yaitu di sini adalah 2 pangkat X dikuadratkan dikurang 12 kali 2 pangkat X ditambah 32 sama dengan 0. P-nya itu adalah sama dengan 2 pangkat X. Kalau P-nya sama dengan 2 pangkat X, berarti ini kita mau ubah ke bentuk persamaan kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat tadi kita mau bentuk yang ini loh. Jadi, berarti kita harus memisalkan persamaannya ini ke persamaan kuadrat yang baru, tapi dengan permisalan P. Gimana cara permisalannya? Apa yang diganti di sini? Kita sudah ada clue. P sama dengan 2 pangkat X. Berarti Ibu nulisnya gimana nih? Ayo. P pangkat 2. P kuadrat. Ya, atau P kuadrat dikurang 12 kali P. 12 kali P. Ditambah 22 sama dengan 0. 32 sama dengan 0. Sudah jadi bentuk persamaan kuadrat atau belum? Sudah. Nah, kalau sudah, ini tuh sama aja gini loh. Kalau P kuadrat dikurang 12P tambah 32, itu sama aja kayak X kuadrat dikurang 12X ditambah 32. Sama ya. Kenapa nggak pakai X? Karena kita udah punya pangkat yang dimisalkan dengan X. Nanti kalau X, di sini X, di atas X, ini belum selesai, kalian sudah anggap itu penyelesaiannya. Jadi salah. Jadi kita pakai pemisalan lain selain X dan Y. Ya. Mau itu A, mau itu Z, nggak apa-apa. Yang penting jangan X sama Y. Oke? Jangan sampai permisalan itu sama dengan permisal atau simbol yang ada pada variabel. Simbol variabelnya tuh jangan sama. Sama permisalan yang kalian buat. Sekarang kita memfaktorkan. Gimana memfaktorkannya? Pertama, kita tuliskan ini P kuadrat, berarti pastikan itu kalian di dalam kurung, tiap dalam kurung kalian nulis P, di sini juga P. Udah? Kalau sudah, ini kita balik lagi ke pelajaran SMP. Ya. Balik ke pelajaran SMP. Kok SMP, Bu? Iya, nih kelas 9. Ibu juga ngajarin ini SMP. Ini lagi ngajarin juga ini, Bu, SMP kayak gini. Kalau punya ada adik SMP kelas 9,
Tanya aja, udah Ibu ajarin ini. Jadi gini. Saya adanya kelas 8, Bu. Nah, kelas 9 ya. Kelas 9, jadi gini. Kalau kalian cari 2 angka, untuk pemfaktoran ini kalian cari 2 angka yang kalau dikalikan hasilnya dapat yang bagian belakang, berarti kalau dikalikan hasilnya adalah positif 32, kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 12. Bu, kayak apa? Muyak. Nggak usah muyak. Kita lihat dulu. Di sini kita 12 mau dengan yang 3. bagian perkalian dulu ya. Min 8, min 4. Ya, coba entar dulu. Sabar. Sabar, nggak usah, jangan gas. Kita cari yang kalau dikalikan hasilnya adalah 32 atau angka yang di belakangnya adalah C. Ini nih rumus aslinya itu belakangnya adalah kalau dikalikan hasilnya adalah C atau konstanta. Nilainya konstanta. Berapa kali berapa hasilnya adalah konstanta. Konstanta itu yang ada di bagian belakang. Oke. Sekarang berapa kali berapa sih yang 8 kali 4. berapa aja? Coba kita main. Kali 8. Kali Berapa? 4. 4 kali 8, Bu. 8 kali 4. 4 kali 8 bisa. Terus. Sama aja, Bu. Iya, sama. Terus. Kan Ibu udah bilang bisa. Terus. 16 kali 2. Apa lagi? 16 kali 2. 16 kali 2. Nggak apa-apa, di-list aja dulu. Apa lagi? Cukup. 32 kali 1. 32 kali 1 bisa. Ingat, positif sama negatifnya harus perhatiin. Kalau Ibu bilang 16 kali negatif 2, negatif 16 kali negatif 2 bisa nggak? Hah? Negatif 16 dikali negatif 2. Negatif 16 dikali negatif 2. Hasilnya 30. Nggak bisa. Nggak bisa. Masa nggak bisa? Bisa, Ya, Bu. bisa. Hasilnya kan jadi 32. Sama kan hasil positif dikali positif hasilnya negatif kali Positif. negatif positif kali Tapi positif. nggak cukup itu, Bu. Minus 12 kayaknya, Bu. Nah, sekarang ada lagi nggak? Nggak usah hahu-hahu. Udah, Bu, itu aja, Lagi Bu. jangan spam aku, Gi. Udah, Bu, kebanyakan. Mana lagi? Ayo lanjut, Bu. Masa banyakan sih? Ada lagi loh. Coba dicek dulu. Negatif 32 kali negatif 1. Negatif 32 kali negatif 1. Terus. Ada lagi Ini nggak? yang dia 8 dikali negatif. Negatif 4 dikali negatif 8. Udah belum? Ya. Dah. Kalau sudah, sekarang kita lihat kalau dijumlahkan hasilnya itu, kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 12 atau nilai yang ada dengan koefisien P. Nilai atau koefisien yang nilai koefisien dari P. Nilai koefisien dari P di sini apa? Coba Ibu menanya, nilai koefisien dari P apa? Yang mana? Koefisien P. Ini dari P, bukan P pangkat X, P, bukan P kuadrat ya. Minus 12. Negatif 12. Ya, negatif 12. Itu koefisien dari P. Ya, bedain. Pokoknya koefisien dari P. Dia cuma permisalan yang dari satu variabel aja, nggak ada kuadratnya, nggak ada embel-embel lainnya. Jadi cari yang totalnya negatif 12. 8 tambah 4 berapa? 12. 12. Bener apa salah? Benar. Salah. Hah? Salah. Salah. Kan yang kita cari negatif 12 kan? Ya. Iya. Sekarang 16 tambah 2 berapa? 11. Berapa? 18. Bener salah? Salah. Lanjut, 32 tambah 1, 33. 3. Jauh banget.
Negatif 16 tambah negatif 2. Negatif 18. Salah. 14. Nih, 14 ya. kok 14? Iya. 16 bisa, Bu. Salah, Bu. Salah, Bu. Buang juga. Ya, Bu. Ikut, Bu. Muhammad. Gini kenceng betul kalau ngoloinnya. Cepet Gi. Tahu. Jawab gak benar. Kasih tahu aja, Bu. Ayo Gi, kamu Gi lo hebat SMP. Nang Gi, tunjukkan bakatmu Gi. Negatif Gi, 32 hebat. ditambah negatif 1 berapa? Negatif 33. Negatif 33. Negatif 4 ditambah negatif 8 berapa? Negatif 12. Negatif 12. Bener atau salah? Benar. Memenuhi kan? Memenuhi kan? Berarti kalau memenuhi kita ambil angka-angkanya nih. Angka-angkanya ada negatif 4 sama negatif 8. Kalau kayak gini, kalian langsung ambil angkanya. Kalian taruh di sini. Negatif 4 sama tadi negatif 8. Udah? Bu, kalau saya mau nulisnya P dikurang 8 dikali dengan P kurang 4, boleh nggak, Bu? Boleh. Ini perkalian. Yang penting tandanya dibawa. Jangan nanti tandanya tiba-tiba angkanya doang pindah, tandanya nggak dibawa. Itu nggak boleh. Boleh mau ditaruh mana aja, mau taruh depan, mau taruh belakang. Yang penting tandanya dibawa. Ingat, tanda selalu dibawa. Tanda selalu dibawa. Enak banget punya tapi nggak dibawa. Mau taruh siapa itu? Oke. Sekarang kalau sudah, silakan lanjutkan. Lanjutkannya gimana? Kita cari nilai P-nya. Atau mau cari cara yang lain? Bu, pemfaktoran susah, kebanyakan. Sebentar dulu, kalau sudah gini kita faktorin aja dulu. Kita faktorinnya adalah P dikurang 4 sama dengan 0. Atau P dikurang 8 sama dengan 0. Berapa hasilnya di sini? P-nya berarti P pertama adalah 4. ya 4. Terus 8. Oh, P yang sampai sama- sini. P sama dengan 8. Sekarang, tadi kita punya P sama dengan berapa? Kita balik. P sama dengan berapa tadi kita punya? Fungsi P adalah 2 pangkat 2 pangkat X sama dengan 4. Berarti berapa? Berapa kali 2? Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Pangkat 2. Berarti kita ingin hasilnya X sama dengan 2. X sama dengan 2. Oke, balik ke sampingnya. Ke sampingnya berapa nih? P-nya tadi kita punya berapa? 2X. 2 pangkat X. Perkenalkan saya Rapli, anak KP sebelah. Jam berapa ini? P-nya berapa? P-nya 2 pangkat X. 2 pangkat X. sama dengan 8. Berarti berapa kali pangkat 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Berarti kita iniin karena sudah sama, berarti X sama dengan 3. Nah, barulah X di sini yang kita ambil. Ya, berarti Iya. berapa? Berarti himpunan yang memenuhi adalah 2,3. 2,3. kurung kawan 2,3. Bu, saya punya keluhan. Keluhannya adalah pemfaktorannya terlalu banyak. Tadi sudah ada yang ngeluh, Bu, kebanyakan. Ya, Ibu mendengarmu kok, Nak. Ibu mendengar. Kalau mau nggak kebanyakan, ini Ibu ada namanya, harusnya kalian udah tahu. Namanya rumus ABC, bukan vitamin ABC itu ya, Vidoran ABC itu bukan.
Jadi di sini ada rumus ABC. Rumus ABC-nya kayak apa sih, Bu? Jadi Ibu mau ngenalin nih Aduh, bingung. atau mau mengingatkan kembali rumus ABC seperti apa, ya? Ih, kalian itu udah lewat A UN sama malah. dengan B sama Ya. sama B. Jadi gini, UN, Bu. kalian sudah UN kemarin, ya. Jadi gini, kan Belum, ada Bu. X Nggak jadi UN kan, Bu? Nggak Jadi UN UN, kemarin. Bu. USBN, Apa itu UN, Bu? USBN. Iya, USBN. Nah, UN. dengerin ya. Jadi kan ini adalah rumusnya. Rumusnya kalau ingat, ada yang ingat nggak? Yang gini loh, yang panjang. Berapa? Min B plus minus Min B? min B Bukan B kuadrat kah? min B. Nggak. Udah pernah Bu, tapi lupa udah Bu. Ah, lupa. Coba Sama ya. atau? Insya Allah sama tuh. Aku lupa juga sih. Iya, semua. Ibu juga lupa. Ntar kita cek dulu. Min B plus minus Bu. Oh ya? Terus minus. Min B plus minus akar Ya. kuadrat Min B plus Plus minus. minus akar kuadrat akar kuadrat. B pangkat 2 dikurang 4 AC. Wait. Mantap, Pram. Pram bukan sih? Coba ulangi. Min B plus Ayo, Pram, minus ini akar ya. kuadrat B pangkat 2 dikurang 4 AC. 4 AC. Terus pernya? Pernya 2A kayaknya. Pernya 2A. Oke, ini ya. Ya, benar. Ini adalah rumus ABC-nya. Jazakallahu khairan. Jadi, Amin. Oh, ini kah? Ingat aku, Bu. Ingat saya, Bu. Rumus Yuk. kecap. rumus kecap. Ada lagi bahasanya rumus Ya, Bu. kecap. Kalau saya dulu SMP bilang gitu, Bu. Oke. Rumus kecap, ya. Rumus Ya, sambal, Bu, rumus sambal. Ya, udah sembarang rumus gaduh-gaduh Kalau saya lah. Ya, Kalau saya jadi dulu, Bu, pusing, Bu, memakai ya, rumus gini. ini biasa terkenal ada rumus ABC. Kenapa cuma ABC doang? Jadi di sini adalah kita, kalau dari sini kita bakal tahu atau langsung dapat akarnya. Kita nanti bisa bakal langsung dapat ke ini nih, ke langsung 2 sama 3. Loh, Bu, kayak apa? Kok lebih cepat? Kenapa Ibu nggak ngajarin? Nah, Ibu mau ngajarin. Cuma kalau dasarnya kalian nggak kuat dari cara pemfaktoran, nanti kalian nggak tahu asalnya itu dari mana. Ya. Jadi gini. Pertama kan kita perhatikan dulu yang ini. Ya. Kita tadi sudah ada persamaan, kita lihatnya sampai ini. Persamaan kuadrat yang P kuadrat dikurang 12P ditambah 32 sama dengan 0. Ibu mau nanya, di sini yang mana A, mana B, mana C-nya? Hanya satu. A-nya 1. Ya, karena A, ini A. B-nya? Minus 12. Ya, negatif. B. C-nya? 32. Oke, udah kelihatan? Sekarang kita lanjutin ya. Negatif B-nya berapa? Negatifnya berapa? Berapa negatif B-nya? Negatif B. 12 kali. Negatif, berarti negatif 12 plus minus akar B kuadrat Negatif 12. kuadrat dikurang 4 dikurang 4 dikali A-nya berapa? 1 1 kali C-nya 32. Oke, berapa nih? Pernya belum ketinggalan. 2 kali 1. 2 kali 1. 2 kali 1. Berapa ini? Ini kalau ini jadinya positif. Berarti 12. Plus minus. Plus minus berapa nih? Akar.
12 kuadrat berapa? 24. 144. 144 dikurang 4 kali 1 128 Sudah 8. ya per 2. Di sini 12 plus minus akar 16 per 2. Ayo harus bisa cepet. Ini ngitung aja bagian sini. Berarti ini sama aja 12 plus minus akar 16 4 per 2. Karena di sini plus minus berarti kalian udah nih bagi 2 di sini. 1-1. Ya, 1-1. Ada yang 12 ditambah 4 Ditambah bagi 4 2. Ada yang 12 dikurang 4 bagi 2. Sama dengan, di sini berapa? 12 tambah 4? 8. Per 2 sama dengan 8. Di sebelah sininya? 3. Berapa? 12 kurang 4 per 2. 4. 8 per 2 sama dengan 4. Nah, sekarang. Ini baru dapat P-nya. Ini baru dapat P-nya ya. Nih. Baru dapat P-nya. Berarti kalau misal kalian ngerjain, baru dapat sampai sininya. Itu baru dapat P-nya. Nih, baru dapat sampai sini loh. Nih. Ya. Langsung kan dapat. Tapi jangan lupa substitusiin ke 2 pangkat X. Ubah lagi ke 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X yang hasilnya 4 berapa? Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Hasilnya adalah pangkat 2. Hasilnya X-nya sama dengan 2. Ini bukan X ya yang di sini. Ini adalah akar dari P. Ini P. Ini P. Ini P. 1 sama dengan, kalau yang ini P2. Sama dengan. P2 sama dengan. Udah.